Shalom, selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam program kita membaca Alkitab setiap hari. Pagi hari ini kita masuk dalam edisi 22 Mei. Saya terus mengajak kita, Bapak dan Ibu, mari kita terus ikuti pembacaan Alkitab kita. Mari kita boleh terus bertumbuh di dalam firman Tuhan. Dan sebelumnya saya undang kita, mari berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur di pagi hari ini kami boleh kembali mendengarkan renungan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus memberkati firman-Mu, Roh Kudus menolong firman-Mu. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Pagi hari ini tema bagi kita kebenaran yang memerdekakan. Kebenaran yang memerdekakan. Saya bacakan Injil Yohanes pasal yang ke-8 ayat 34 sampai ayat 35. Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka." Apabila anak itu, ini merujuk kepada Yesus, apabila Yesus memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Amin, saudaraku. Orang Yahudi terkejut mendengar pengajaran Yesus yang mengatakan bahwa mereka adalah hamba, yaitu mereka adalah hamba dosa. Karena pemahaman orang Yahudi, mereka itu adalah umat yang istimewa karena mereka adalah keturunan Abraham. Karena Abraham, Alkitab mengatakan bahwa dia adalah orang yang istimewa di hadapan Tuhan. Orang percaya atau bapa orang percaya. Tapi nyatanya saudara, bahwa status umat Allah, status mereka sebagai keturunan Abraham tidak membuat mereka hidup di dalam kebenaran. Karena apa? Mereka ingin membunuh Yesus. Ayat 37 dikatakan, "Aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku, karena firmanku tidak beroleh tempat di dalam kamu." Seandainya atau seharusnya orang Yahudi ini hidup di dalam firman Tuhan. Tetapi ketika mereka punya keinginan untuk membunuh Yesus, artinya apa? Hukum Taurat mengatakan jangan membunuh. Mereka sudah melanggar hukum Taurat mereka sendiri. Mereka sudah melanggar iman mereka sendiri. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita juga sebagai orang Kristen, orang yang percaya kepada Yesus, juga tidak secara otomatis menjadi umat istimewa di hadapan Tuhan. Ketika kita sudah lahir sebagai orang Kristen, tidak secara otomatis kita ini menjadi orang yang istimewa. Tetapi kita harus buktikan bahwa kita hidup di dalam kebenaran. Firman Tuhan harus beroleh tempat di hidup kita. Tapi adakah firman Tuhan itu beroleh tempat? Adakah hidup kita hidup di dalam kebenaran? Yesus mengatakan seorang hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Artinya apa? Seorang hamba tidak berkuasa atas dirinya, tetapi yang berkuasa adalah Tuannya. Selama seseorang itu menjadi hamba kepada seseorang atau kepada seorang tuan, hamba itu terikat kepada tuannya, kecuali kalau dia sudah merdeka. Maka Tuhan katakan, apabila Yesus memerdekakan kamu, kamu benar-benar merdeka. Seorang hamba
tinggal terpisah dengan tuannya. Jadi ketika kita menjadi hamba dosa, seorang hamba dosa terikat kepada dosa. Hidupnya dikendalikan oleh dosa, dan dosa menguasai hidupnya. Makanya saudara, seorang hamba dosa, dia hidup terpisah dari Allah. Dia hidup terpisah dari kerajaan Allah. Bagaimana kita menjadi orang merdeka? Bagaimana kita tidak lagi menjadi hamba dosa? Ayat 31-32 mengatakan, maka katanya kepada orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jadi saudara yang kasih Tuhan, renungan kita pagi hari ini mengajarkan kepada kita, mari kita hidup dalam kebenaran, yaitu kebenaran firman Tuhan, bukan kebenaran kita sendiri. Tapi mari kita hidup dalam kebenaran Tuhan, karena kebenaran Tuhan akan menuntun kita di dalam kebenaran-kebenaran yang Tuhan mau, sehingga hidup kita ini senantiasa mempermuliakan Tuhan. Mari kita izinkan firman Tuhan beroleh tempat di hidup kita. Amin. Sehingga kita benar-benar merdeka. Kita tidak lagi menjadi hamba dosa. Kita tidak lagi dikendalikan oleh dosa. Sangat miris saudara, ketika seseorang terikat akan dosa. Dia tidak punya kuasa, dia tidak punya kendali atas hidupnya. Dia diperbudak oleh dosa itu. Saya sangat yakin saudara, tidak seorang pun ingin diperbudak oleh dosa. Tidak seorang pun terikat oleh dosa. Ingin terikat oleh dosa, tapi tidak berdaya. Tetapi dalam ketidakberdayaan itu, Yesus datang untuk menyelamatkan kita. Yesus datang untuk memerdekakan kita. Mari saudaraku, izinkan Yesus tinggal di hatimu. Izinkan Yesus beroleh tempat di hidup kita, sehingga hidup kita pun boleh berbahagia, hidup merdeka, dan hidup kita pasti mempermuliakan Tuhan. Amin. Demikian renungan kita pagi hari ini. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan pagi hari ini buat firman-Mu, bahwa kebenaran firman-Mu yang memerdekakan kami, biarlah firman-Mu beroleh tempat di hati kami. Terima kasih Bapa, di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita.